A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Yang Maha Kuasa Tuhan seluruh alam. Semoga selawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia kita, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Saya Muhammad Widaksan, mewakili penyelenggara acara ini yaitu grup Sesi and Friends for Allah dan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Al-Mukarram Ustadz Ahmad Abdul Hayyi MA dan seluruh hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kajian Kitab Sahih Bukhari, kita sudah memasuki pertemuan yang ke-23. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang ingin mendengarkan ulang kajian ini dapat diakses di link YouTube Sesi and Friends. Dan seperti biasa, kajian kita akan diisi materi oleh Ustadz selama 60 menit. Setelah itu dilanjut dengan sesi tanya jawab selama 30 menit. Untuk kelancaran penyampaian materi selama 60 menit, perkenankan kami untuk menonaktifkan semua speaker kecuali speaker Ustadz dan moderator. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kami langsung saja persilahkan Ustadz untuk memulai materinya. Tafadhol Ustadz. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنه إلا هالك. وصلوات الله عليه وسلامه وعلى أصحابه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذا المجلس الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته إنه ولي ذلك والقادر عليه. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah henti melimpahkan dan mencurahkan kepada kita semua banyak nikmat, baik itu nikmat kesehatan, kesempatan, dan yang paling utama adalah nikmat Islam dan iman, sehingga dengan taufiknya lah dan hidayahnya lah pada hari ini kita bisa kembali melanjutkan majlis kita, insya Allah yang majlis Thayyib Mubarak ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengumpulkan kita di dunia ini dalam ketaatannya dan mengumpulkan kita di hari kemudian dari keramat ini, yaitu jannah, jannatul firdaus. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah sehingga kita bisa mengenal mana jalan yang baik dan bisa membedakan mana jalan yang buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kita segala hal yang berkaitan dengan agama ini, sehingga tak satu pun hal yang bisa mendekatkan kita
dari surga kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikannya kepada kita. Begitu juga tak satu pun hal yang bisa menjauhkan kita dari neraka sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikannya kepada kita. Dan beliau meninggal dan meninggalkan kita untuk kita suatu manhaj, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tak satu pun yang melenceng dari manhaj tersebut, kecuali dia pasti akan binasa. Taraktu fiikum amraini ma in tamassaktum bihima dan tadillu abada, Al-Quran wa sunnati. Jadi Rasulullah mengatakan bahwasanya saya telah meninggalkan untuk kalian dua hal. Selama kalian berpegang pada keduanya, maka insya Allah kalian tidak akan pernah tersesat, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Begitu juga salawat kita salam kepada sahabat beliau, para sahabat beliau, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat yang lain dan keluarga-keluarga Rasulullah SAW. Begitu juga pada semua yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Jadi alhamdulillah hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita. Sekarang kita sudah masuk pada bab yang ke-33. Pada bab yang lalu, yaitu bab yang ke-32, yaitu bab tentang bab ahabbid dini ilallahi wa adwamuha. Jadi tentang bahwasanya hal yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala atau ibadah yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang rutin atau kontinu kita laksanakan. Dan kalau tidak salah ingat, itu ada satu poin yang satu pertanyaan yang belum sempat kita jawab pada kajian yang lalu, yaitu tentang kenapa amalan yang sedikit, kenapa amalan sedikit namun kontinu yang kita lakukan itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding yang banyak akan tetapi terputus. Jadi kenapa amalan yang sedikit namun rutin itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amalan yang banyak akan tetapi tidak rutin. Jadi ada 3 poin yang disebutkan oleh ulama. Yang pertama, beliau mengatakan bahwasanya al-qalilu ma'al qalil yakunu katsiran. Bahwasanya amalan yang sedikit akan tetapi rutin, jadi sedikit demi sedikit itu akan menjadi banyak. Dibanding amalan yang banyak kemudian terputus itu tidak akan bertambah. Namun sedikit ditambah sedikit itu akan menjadi sangat banyak. Makanya diumpamakan oleh para ulama seperti salat duha, umpamanya. Salat duha 2 rakaat atau 4 rakaat atau paling sedikit 2 rakaat jika dilakukan setiap hari, maka di penghujung tahun jumlahnya akan sekitar 700 rakaat. Dibanding pemanya salat duha 8 rakaat sehari, kemudian setelah itu langsung ditinggalkan, maka jumlahnya juga menjadi sedikit dibanding sehari dilaksanakan 2 rakaat saja, namun itu rutin tiap hari, maka pada akhir tahun jumlah rakaat yang telah kita lakukan itu jumlahnya menjadi 700 rakaat. Begitu juga dengan pemanya salat rawatib. 12 rakaat salat sunnah yang selalu mengikuti salat fardu, yaitu 2 rakaat sebelum fajar, 4 rakaat sebelum duhur, kemudian 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat 2 rakaat setelah asar dan setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Jadi 12 rakaat. Jika ini rutin dilaksanakan setiap hari, maka pada akhir tahun jumlahnya sekitar 4 ribuan rakaat.
Itu selama kita rutin. Nah, itu kalau salat, umpamanya puasa. Puasa, puasa umpamanya ayyamul bid, pertengahan bulan, tiga hari setiap bulannya di pertengahan bulan. Jika ini rutin dilakukan setiap bulan, maka setidaknya dalam setahun kita telah berpuasa sebulan penuh, bahkan 33 hari atau 36 hari. Umpamanya ataukah Yom Lisnen wal Khamis, kan? Puasa Senin, Kamis, maka pada penghujung hari, pada penghujung tahun setidaknya sekitar 300-an, sekitar 300-an puasa. Artinya sekitar 300-an hari, sekitar 90 hari ya, sekitar 3 bulan. Jadi setidaknya di penghujung tahun kita telah berpuasa sekitar 3 bulan puasa. Itu jika rutin. Makanya ulama mengatakan bahwasanya amalan yang sedikit namun rutin dilakukan, maka itu di ujung-ujungnya akan menjadi sangat sangat banyak. Kemudian yang kedua, bahwasanya ketika kita merutinkan suatu amalan, maka pada saat itu kita mendapatkan pahala dari segi apa? Ittiba as-sunnah. Kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW, sebagaimana di hadis Aisyah, mengatakan, jadi Aisyah mengatakan bahwasanya karena amaluhu daiman, bahwasanya Rasulullah itu amalan-amalannya itu tidak pernah terputus, itu senantiasa ya lakukan. Jadi juga di hadis lain, di hadis Aisyah juga radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan kana nabiyyu idza amila amalan asbatah, bahwasanya Rasulullah SAW apabila melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu, mengamalkan sesuatu, asbatahu, beliau senantiasa melakukannya, tidak rutin dilakukan, tidak pernah beliau hentikan. Nah, yang ketiga, yang paling penting adalah bahwasanya amalan yang rutin kita lakukan tiap hari, maka jika datang suatu hari dan kita beruzur atau kita tidak bisa melakukannya karena suatu uzur, maka pada saat itu, hari itu kita mendapatkan pahala. Umpamanya seorang wanita umpamanya setiap Senin dan Kamis berpuasa. Nah, tiba hari Senin, Kamis kemudian lagi datang bulan. Maka pada hari itu apabila memang ia sebelumnya selalu atau rutin melaksanakan Senin Kamis, puasa Senin Kamis, maka pada saat ia tidak puasa disebabkan karena haid tersebut atau datang bulan tersebut, maka pada saat itu tetap dituliskan pahala puasa Senin dan Kamis. Begitu juga qiyamul lail atau sunnah-sunnah yang lain, salat duha, salat witir. Apabila pada hari tersebut dia tidak melaksanakannya dan sebelumnya rutin, maka pada hari tersebut akan dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala amalan tersebut. Dan ini ada warid dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abi Musa al-Asy'ari, "Idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu misla ma kana ya'maluhu muqiman sahihan." Bahwasanya apabila seorang hamba sakit atau musafir, safar melakukan perjalanan, maka amalan yang ia dilakukan pada saat mukim atau pada saat sehat akan tetap dituliskan pahalanya. Di saat ia meninggalkan dalam keadaan uzur atau dalam keadaan musafir ataukah sakit. Jadi ketika ia sakit atau musafir atau ada hal yang lain yang membuatnya tidak melakukan ibadah tersebut atau menghalangi untuk melaksanakan ibadah tersebut, maka tetap akan dituliskan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kenapa salah satu hikmah Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai amalan yang sedikit namun rutin dibandingkan amalan yang banyak akan tetapi terputus. Dan juga telah saya sebutkan perkataan ulama bahwasanya ulama mengatakan bahwasanya inna qatratal ma'i allati tasqutu 'ala sakhra qad takhruquha lam takhruquha liquwatiha walakin litatabu'iha. Bahwasanya ketika Anda melihat batu yang bocor, kan? Jadi ada tetesan air yang jatuh pada batu besar sehingga membuatnya bocor, itu bocor atau tembus bukan karena kekuatannya, akan tetapi itu tembus karena karena itu tidak pernah terhenti, karena apa? Continue.
itulah yang membuat batu tersebut bocor. Bukan karena kerasnya, akan tetapi kontinu dan terus menerus sehingga batu tersebut menjadi apa? Menjadi bocor. Berbeda dengan ketika kita ambil air langsung banyak kita tumbahkan ke batu, maka tidak akan bocor, hanya akan memandikan batu tersebut atau mencuci batu tersebut. Itulah kenapa amalan yang rutin itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amalan yang banyak akan tetapi terputus. Kemudian kita melanjutkan bab selanjutnya, yaitu tentang babu ziyadatil imani wa nuqsanihi. Jadi bab yang ke-33 dalam Kitabul Iman adalah bab ziyadatul imani wa nuqsanihi. Jadi bab tentang bertambahnya iman dan berkurangnya. Jadi bab ini akan menjelaskan bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa zidnahum huda, dan kami tambahkan untuk mereka huda, dan itu petunjuk ataukah iman. Ini dalam surah Al-Kahfi. Innahum fityatun amanu rabbihim wa zidnahum huda. Kemudian wa yazdada alladzina amanu iman, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa yazdada alladzina amanu imana. Jadi orang-orang yang beriman senantiasa bertambah keimanannya. Kemudian waqala al-yawma akmaltu lakum dinakum. Jadi pada hari ini saya menyempurnakan untuk kalian agama kalian. Fa idza taraka syai'an minal kamali fahuwa naqisun. Maka apabila seorang meninggalkan sesuatu dari suatu yang telah sempurna menjadi sempurna, maka pada saat itu yang sempurna tersebut akan menjadi berkurang. Menjadi suatu yang sempurna apabila ditinggalkan atau meninggalkan sesuatu dari hal yang sempurna, maka hal yang sempurna itu pasti akan menjadi berkurang. Jadi, qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, haddatsana Muslim bin Ibrahim, qala haddatsana Hisham, qala haddatsana Qatada an Anas radhiyallahu taala anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. قال أبو عبد الله قال أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان مكان من خير. Jadi ini adalah hadis pertama pada bab ini. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala berkata bahwasanya haddatsana Muslim ibn Ibrahim, bahwasanya Muslim ibn Ibrahim menceritakan kepada kami, qala haddatsana Hisham, Hisham bercerita kepada kami, qala haddatsana Qatadah, Qatadah menceritakan kepada kami, an Anas, dari Anas radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, yakhruju minan nar, akan keluar dari neraka. Jadi akan keluar dari neraka siapa? Man qala la ilaha illallah. Siapa saja yang telah mengucapkan, yaitu ketika di dunia, la ilaha illallah. Barang siapa yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika di dunia, maka dia pasti akan dikeluarkan dari api neraka. Wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khair. Dan di hatinya, dalam hatinya ada suatu kebaikan meskipun itu hanya seberat gandum saja. Nah, jadi gandum yang belum dibersihkan. Orang mengatakan jemarun. Nah. Kemudian wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah, dan akan keluar dari api neraka siapa saja yang telah mengucapkan la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burratin min khair.
dan dalam hatinya itu ada suatu kebaikan meskipun itu hanya seberat kam atau gandum yang telah bersihkan atau sudah terpisah dari kulitnya. Wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu zarratin min khair. Dan akan keluar dari api neraka siapa saja yang telah mengucapkan la ilaha illallah dan dalam hatinya itu ada kebaikan meskipun itu hanya seberat zarrah, yaitu partikel yang paling kecil. Jadi sekecil apapun dalam hati kita suatu keimanan, maka itu akan membuat kita dikeluarkan dari api neraka. Qala Abu Abdullah qala Aban haddatsana Qatada haddatsa Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam min imanin makan min khairin. Jadi dalam hadis yang kedua, jadi ini ada dua hadis di sini disebutkan oleh Imam Bukhari. Jadi hadis yang kedua ini serupa dengan hadis yang pertama. Cuma lafaz min khairin pada hadis yang pertama itu dirubah menjadi min iman. Jadi kalau kita baca hadis yang kedua ini, kita bisa mengatakan yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min iman, bukan min khairin. Itu lafaz yang kedua. Jadi akan keluar dari api neraka siapa saja yang telah mengucapkan la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min iman. Jadi meskipun imannya itu hanya seberat gandum saja. Jadi pada hadis yang setelahnya juga seperti itu. Wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burratin min imanin wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min imanin. Itulah maksud hadis yang kedua. Jadi dari hadis ini ada banyak faedah yang bisa kita ambil. Yang paling pertama, langsung kita simpulkan. Hadis yang pertama tentang ziyadatul iman wa nuqsanihi. Bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Pada kajian-kajian sebelumnya, ketika kita membahas tentang iman, itu sudah kita menjelaskan iman itu apa. Iman itu apa? Iman menurut ahlus sunnah wal jamaah, bahwasanya iman itu iqrar bil qalb, bahwasanya suatu keyakinan yang ditanamkan dalam hati kita, kemudian wa qaulun bil lisan, dan ucapkan melalui lisan kita, wa amalun bil jawarih, kemudian dikerjakan melalui dilaksanakan atau diaplikasikan dalam kehidupan kita dalam bentuk amalan ibadah. Jadi itulah iman. Jadi iman itu ada tiga hal: iqrar bil qalb, suatu keyakinan dalam hati, kemudian al-qaulu bil lisan, juga harus diucapkan, itu la ilaha illallah, kemudian amalun bil jawarih, dan dalam kehidupan kita itu diaplikasikan keimanan tersebut. Dan pernah saya contohkan bahwasanya iman itu memang harus terlihat dalam kehidupan kita. Jadi saya pernah contohkan bahwasanya ketika ada seorang, kita membawa berita kepada seorang yang jauh dari rumahnya, kita kabarkan bahwasanya rumahmu sedang terbakar, maka respon yang ia berikan bisa kita melihat bahwasanya ini percaya atau beriman atau tidak. Ketika dia mengatakan oke, hanya seperti itu saja dan tanpa mencerminkan suatu, bahwasanya dia langsung kembali ke rumahnya atau terkejut atau yang lain, maka pada saat itu kita bisa mengatakan bahwasanya pada saat itu dia kurang beriman, kurang percaya terhadap apa yang kita katakan. Akan tetapi ketika ia mendengar berita yang kita sampaikan bahwasanya rumahmu terbakar, dan dia langsung berdiri dan berlari ke rumahnya, pada saat itu kita yakin bahwasanya dia percaya atau beriman terhadap apa yang kita sampaikan. Begitu juga ketika kita masukkan dalam ranah syariat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sesuatu atau memerintahkan sesuatu kepada kita, atau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan sesuatu kepada kita, maka keimanan itu bisa terlihat dari respon kita terhadap perintah tersebut. Ketika kita langsung melaksanakan atau ada mungkin diakhirkan, maka dari situlah derajat-derajat iman seorang terlihat. Jadi itulah iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ada tiga kelompok dalam Islam ini tentang apakah iman itu bertambah atau tidak. Yang pertama adalah
dan al-khawarij. Ya, Afwan, Bapak Ibu sekalian, eh, karena jaringan Ustaz bermasalah, kita tunggu sejenak sampai jaringan Ustaz kembali membaik. Syukran. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Ustaz. Sudah kedengaran Ustaz? Afwan, terputus tadi koneksi. Ya, Ustaz. Jadi kita tadi bahwasanya dalam apabila seorang apabila seorang melakukan suatu dosa, dosa besar, maka langsung menjadi kafir. Jadi iman itu langsung menjadi hilang. Jadi tidak ada istilahnya bahwasanya imannya berkurang, akan tetapi iman tersebut langsung. Jadi iman tersebut langsung terhapus. Nah, kemudian yang kedua adalah al-murji'ah. Kelompok yang dikatakan al-murji'ah, mereka mengatakan bahwasanya iman itu satu saja, selalu sempurna. Apabila seorang telah mengatakan la ilaha illallah, maka pada saat itu orang tersebut atau pahalanya sudah, atau amal imannya itu sudah sempurna meskipun ia melakukan dosa. Jadi tidak ada istilah bahwasanya iman itu akan turun meskipun dia melaksanakan atau melakukan dosa-dosa. Nah, yang ketiga inilah yang kita yakini, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mengatakan bahwasanya iman itu bisa berkurang dan bisa bertambah. Nah, inilah yang disebutkan atau bab, sehingga Imam Bukhari rahimahullah taala membuat bab dalam kitab ini untuk menjelaskan bahwasanya akidah Ahlus Sunnah itu bertambah, iman itu bertambah dan bisa berkurang. Nah, kemudian di sini Imam Bukhari menyebutkan beberapa dalil tentang itu. Di antaranya adalah ayat yang telah kita bacakan tadi, bahwasanya wazidnahum huda wa yazdadal ladzina amanu imana al-yauma akmaltu lakum dinakum. Dan ada banyak sekali hadis atau ayat yang menjelaskan tentang itu. Di antara ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Jadi orang beriman itu
apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala itu hatinya tergerak, hatinya itu bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadathu imana, maka imannya akan bertambah. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan sakinah dalam hati orang-orang mukmin untuk apa? Agar imannya senantiasa bertambah. Jadi bertambah iman ma'a imanihim. Kemudian dari sunnah pokoknya. Di antara hadis-hadis, ada banyak hadis, di antaranya adalah hadis yang telah kita baca pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah." Atau al-imanu sittun bid'un wa sittuna syu'bah. Bahwasanya iman itu ada 70 lebih bagian. Kan adnaha imatatul adza fit tariq anit tariq. Bahwasanya iman yang paling lemah adalah ketika seorang menghilangkan duri di jalanan. Atau hadis yang lain, kan? Hadis yang lain sebagaimana hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, beliau mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa saja melihat suatu kemungkaran maka rubahlah dengan tanganmu. Fa in lam yastati fa bilisani. Apabila tidak mampu menghilangkan kemungkaran tersebut melalui tangannya, maka dengan lidahnya. Fa in lam yastati fa biqalbi. Dan apabila tidak mampu melalui lisannya, maka dengan hatinya. Ingkarilah kemungkaran itu melalui hati kita. Wa dzalika adhaful iman. Dan itulah iman yang paling lemah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini mengatakan bahwasanya ada iman lemah dan ada iman yang kuat. Ataukah iman bertambah dan iman itu berkurang. Kemudian hadis lain pemanya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Jadi di sini juga Rasulullah SAW menafikan iman kesempurnaan, yang bahwasanya tidak sempurna iman seorang sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Jadi iman itu darajat. Jadi iman itu tidak satu derajat. Semua tidak sama semua, akan tetapi ada imannya kuat, dan bahkan dalam satu hari mungkin bisa berkurang dan bisa bertambah. Nah, apa yang membuat iman tersebut bertambah atau berkurang? Itu ada banyak. Di antaranya adalah dua. Di antaranya adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala menambahkan iman kita. Sebagaimana dalam hadis Abdullah ibnu Amr, radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal imana", bahwasanya iman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "la yakhlaqu fi jawfi ahad." Itu bisa saja itu rusak, bisa saja menua, kan, di hati kalian. Kama yakhlaqu tsawb, sebagaimana pakaian yang baru itu bisa menua. Jadi Rasulullah dalam hadis ini menyamakan antara iman dengan pakaian. Pakaian di awalnya memang baru, akan tetapi itu bisa menjadi tua dan bisa diperbarui lagi. Dengan dibersihkan, dicuci, disetrika, itu akan menjadi bagus lagi. Begitulah ibaratnya iman. Fas'alullaha ta'ala ayyujaddidal imana fikum. Maka senantiasalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperbaharui iman kita. Nah, jadi ini yang pertama. Jadi ketika kita ingin menambahkan iman kita, maka jangan lupa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala menambahkan atau meninggikan iman kita. Kemudian di antaranya yang bisa menambahkan iman kita juga adalah tafakkur. Tafakkur fi ayatillah. Jadi memikirkan, tadabbur, baik itu ayat Al-Qur'an ataukah tanda-tanda atau ayat-ayat yang lain dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin." Di muka bumi ini, di sekitar kita, itu ada banyak tanda-tanda tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan bagi orang-orang yang yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Begitu juga pada diri kita.
ada banyak tanda yang akan bisa menambahkan keimanan kita. Jika kita memikirkan hal-hal yang apa ada dalam tubuh kita ini, itu akan bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada banyak orang-orang yang bukan muslim itu masuk muslim disebabkan karena apa? Sains, disebabkan karena keilmuan yang ia dapatkan. Di antaranya umpamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya idza idza waqa'a az-zubab, kan, apabila dalam hadis itu apabila zubab itu jatuh pada tempat kalian atau jatuh dalam air umpamanya falyakmisha, maka tenggelamkan. Ya, kalau ada zubab yang jatuh dalam air minum, maka tenggelamkan. Fa inna fi ahadi janahaihi da'un wa fil akhir dawa. Karena di antara salah satu dari dua sayapnya adalah obat dan salah satunya adalah racun. Jadi salah satunya racun dan salah satunya adalah obat. Maka salah satu caranya untuk menghilangkan racun tersebut dengan cara menenggelamkan. Nah, banyak penelitian tentang itu dan didapatkan bahwasanya betul-betul racun tersebut tidak hilang kecuali dengan cara yang disebutkan Rasulullah SAW, dan itu membuatnya menjadi memeluk Islam. Jadi keimanan itu bisa bertambah dengan hal-hal at-tafakkur, dengan membaca ayat-ayat Allah atau tanda-tanda keesaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Di antaranya juga umpamanya menuntut ilmu seperti ini, menghadiri majelis-majelis, menghadiri majelis-majelis ilmu. Sudah kita sebutkan bahwasanya di antara yang Allah turunkan kepada majelis ilmu, kepada seorang ketika menghadiri majelis ilmu itu adalah nazalat sakinah, kan. Jadi bahwasanya sakinah itu, ketentraman itu Allah turunkan pada majelis tersebut. Allah masukkan ke dalam hati orang-orang yang menghadiri majelis majelis ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan as-sakinah, ketentraman itu salah satu penyebab bertambahnya iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Bahwasanya Allah lah yang memasukkan sakinah dalam hati orang-orang mukmin. Kenapa? Liyazdadu imanan ma'iman. Agar bertambah iman. Jadi ketentraman itu bisa menambahkan iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Bahwasanya yang takut kepada Allah atau yang beriman kepada Allah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ulama, orang-orang yang berilmu. Jadi semakin banyak ilmu seorang, maka itu akan semakin membuatnya takut atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting yang harus kita pelajari, yang paling pertama yang harus pelajari adalah tentang ma'rifatullah dan ma'rifatur rasul, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifat. Dialah Tuhan, dialah yang patut disembah, dan juga mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antaranya yang keempat, di antaranya yang bisa menambahkan iman adalah at-taubah, kan? Yaitu bertaubat dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, innal mu'min idza aznaba zanban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Bahwasanya seorang hamba itu, seorang mukmin itu, apabila dia melakukan suatu dosa, suatu kesalahan, maka itu akan diletakkan dalam hatinya itu satu titik hitam. Jadi setiap dosa yang dilakukan itu hatinya menjadi hitam. Itu diletakkan titik hitam, dosa lagi, satu titik lagi, dosa satu titik lagi, sampai hati itu menjadi hitam. Jadi sudah jadi kesalahan itu membuat hati kita menjadi gelap. Nah, apa yang membuatnya bersih? Rasul mengatakan, fa in taba wa naza'a wastaghfar saqulat. Akan tetapi jika ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, naza'ah, meninggalkan apa kesalahan yang ia lakukan, wastaghfar, kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, saqulat qalbu, maka hatinya akan kembali menjadi bersih. Jadi ketika bersih, maka tentunya iman kita akan kembali. Dan yang paling penting sebagaimana dalam bab ini, bahwasanya dengan memperbanyak ibadah. Jadi al-imanu yazidu wa yanqus bit-ta'ah. Wa yazidu bit-ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Bahwasanya iman itu bertambah dengan ketaatan, memperbanyak amal saleh. Jadi amal saleh apa saja? Di antaranya umpamanya membaca Al-Qur'an,
Tadabbur Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadatu imana." Ya Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ketika Allah menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an bertanya, siapa yang akan bertambah iman. Jadi Al-Qur'an itu bisa menambahkan iman kita. Allah Ta'ala wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jadi orang-orang mukmin itu apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Qur'an zadatuhum imana. Keimanannya akan bertambah. Kemudian zikir, salat, puasa, sedekah atau amalan apa saja. Jadi amalan apa saja yang kita lakukan itu akan membuat iman kita bertambah. Sebaliknya, maksiat yang kita lakukan itu akan menurunkan iman kita atau mengurangi iman kita. Itu hal yang pertama dalam bab ini. Jadi, hal yang paling pertama yang bisa kita petik dalam hadis ini bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Kemudian, faedah yang kedua, bisa kita ambil, maksudnya yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah. Bahwasanya yakhruju minan nar, akan keluar dari neraka, berarti masuk. Sebelumnya masuk. Itu menunjukkan bahwasanya pelaku maksiat, baik itu dosa kecil ataupun dosa besar, ada kemungkinan untuk masuk neraka. Dan kenapa? Karena yang keluar dari neraka adalah orang yang telah memasukinya. Rasulullah mengatakan, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah. Akan keluar dari api neraka semua yang mengatakan la ilaha illallah. Berarti apa yang membuatnya masuk neraka adalah dosa yang ia lakukan. Jadi dosa yang kita lakukan, baik itu dosa kecil atau dosa besar, itu memungkinkan kita untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Itu faedah yang kedua, bahwasanya orang mukmin atau muwahhidin itu bisa saja masuk neraka dikarenakan dosa yang ia lakukan kecil atau besar. Kemudian faedah yang kedua, bahwasanya yakhruju minan nar, keluar dari neraka. Ini juga membantah yang mengatakan bahwasanya orang-orang yang melakukan dosa besar atau melakukan ahlu bid'ah atau apa saja, ya, selain syirik itu pasti akan keluar dari neraka. Jadi tidak ada istilah bahwasanya mukhallad finnar, bahwa tidak ada istilah bahwasanya orang Islam itu pasti akan kekal dalam neraka, tidak ada. Semua orang muslim yang telah mengatakan la ilaha illallah ketika masuk neraka, baik itu dosanya kecil ataupun besar, pasti akan keluar dari neraka. Di ujung-ujungnya pasti akan dikeluarkan dari api neraka. Selama ia ketika di dunia telah mengatakan la ilaha illallah. Kemudian man qala la ilaha illallah, dan mengatakan la ilaha illallah. Yang ketiga, atau keempat, faedah yang bisa kita ambil bahwasanya la ilaha illallah itu punya fadilah atau keutamaan yang sangat besar. Di antaranya adalah bahwasanya orang tidak akan kekal dalam neraka. Orang tidak akan kekal dalam neraka. Dan ada banyak sekali faedah atau fadilah-fadilah la ilaha illallah. Di antaranya bahwasanya dengan ucapan la ilaha illallah atau syahadatain, maka dengan kalimat tersebut orang akan menjadi muslim. Orang akan menjadi muslim. Jadi hanya sekedar mengucapkan saja, itu akan membuat orang menjadi masuk Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, beliau mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Saya diperintahkan untuk memerangi siapa saja sampai ia mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian orang yang akhir hidupnya sebelum ia mati mengucapkan la ilaha illallah, maka pasti akan masuk surga. Itu yang kedua. Bahwasanya Rasulullah SAW sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Jadi talkinlah orang istihdar, orang akan mati itu dengan kalimat la ilaha illallah. Fa inna man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa saja yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka pasti akan masuk surga. Itu adalah di antara fadilah la ilaha illallah. Dan juga kalimat la ilaha illallah adalah zikir yang paling utama, zikir yang paling afdal. Kan? Jadi sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan juga tadi, bahwasanya iman itu lebih dari 70 derajat, 70 bagian. Afdaluha la ilaha illallah. Yang paling afdal di antara derajat iman tersebut adalah kalimat la ilaha illallah. Kemudian juga kalau kita bisa
dari segi wazan ya, di hari kemudian itu kalimat la ilaha illallah itu yang paling terberat. Sehingga dikisahkan dalam hadis Abdullah ibnu Amr bahwasanya nanti ada seorang yang datang dengan membawa sijilat tis'atun wa tis'in. Jadi membawa dengan 99 catatan, 99 sijil yaitu buku amalan. Dia datang dengan membawa 99 buku amalan. Satu buku besarnya modal basar. Itu besarnya sepanjang mata memandang. Bayangkan. Bayangkan, jadi ada nanti seorang catatan amalannya itu ada 99 buku. Dan satu buku saja itu panjangnya, besarnya itu sepanjang mata memandang. Itu baru satu. Baru satu. Bagaimana dengan 99? Ketika ditimbang amalan tersebut, diletakkan pada kifah, kemudian diletakkan la ilaha illallah pada timbangan yang satu, tiba-tiba sijilat tersebut itu terlempar. Saking beratnya la ilaha illallah. Jadi itu salah satu bahwasanya fadilah la ilaha illallah, bahwasanya timbangan la ilaha illallah di hari kemudian itu sangat sangat berat. Itu adalah fadilah la ilaha illallah. Dan faedah juga bahwasanya la ilaha illallah sebagaimana dalam hadis ini itu akan membuat orang pasti keluar dari neraka. Jadi ini yang bisa kita ambil dari hadis yang pertama ini. Jadi beberapa faedah yang bisa kita ambil, saya ulangi lagi. Yang pertama, bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Kemudian yang kedua, bahwasanya hati-hati orang yang melakukan maksiat kecil atau besar ada kemungkinan masuk neraka. Kemudian faedah yang ketiga, bahwasanya siapapun orang muslim yang melakukan dosa besar atau dosa kecil ketika masuk neraka, maka dia tidak akan kekal dalam neraka, pasti akan keluar. Kenapa? Karena kalimat la ilaha illallah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya as'adun nasi dan bisyafaati yaumal qiyamah yaumal akhir adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Bahwasanya orang yang paling senang nanti di hari kemudian dengan syafaatku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah betul-betul dari lubuk hatinya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, bahwasanya orang-orang pelaku maksiat itu tidak boleh sama sekali kita kafirkan. Ingat bahwasanya siapapun yang melakukan maksiat, dosa kecil atau besar, itu tidak boleh sama sekali kita mengatakan bahwasanya kamu itu kafir dengan amalan yang kamu lakukan. Yang ketiga, bahwasanya fadilah la ilaha illallah yang telah kita sebutkan yang tadi. Kemudian hadis yang kedua, kita masuk pada hadis yang kedua dalam bab ini, yaitu hadis yang ke-45. Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Al-Hasan ibnu Sabbah, sami'a Ja'far ibnu Aun, haddatsana Abu al-Umais, akhbarana Qais ibnu Muslim, an Tariq ibnu Shihab, an Umar ibnu al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan, bahwasanya seorang lelaki minal Yahudi, dari kaum Yahudi. Ini Umar menceritakan bahwasanya anna rajulan minal Yahudi, bahwasanya seorang lelaki dari kaum Yahudi, qala lahu, dia berkata kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Jadi pada saat itu Umar adalah khalifah setelah Abu Bakar. Dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum, bahwasanya terdapat satu ayat dalam Al-Qur'an, dalam kitab kalian. Ini orang Yahudi yang mengatakan. Ini menunjukkan bahwasanya orang Yahudi itu sangat mengenal Islam. Ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum takra'unaha. Kalian senantiasa membaca ayat tersebut. Lau alaina ma'syaral yahudi nazalat, andai saja ayat tersebut diturunkan kepada kami, kata Yahudi, orang-orang Yahudi, andai saja ayat tersebut turun kepada kami, lattakhadna dzalikal yauma 'ida, maka hari turunnya ayat tersebut itu akan kami jadikan hari Id. Dia akan menjadikan hari raya. Itu saking apa? Saking mulianya ayat tersebut, atau saking besarnya kandungan ayat tersebut, hingga orang Yahudi mengatakan, andai saja ayat itu turun kepada kami, maka hari turunnya itu kami akan jadikan hari raya. Umar pada saat itu langsung heran, mengatakan, ayyu ayat? Jadi qala ayyu ayat? Ayat apa yang kau maksud? Kata Umar. Qala, orang Yahudi tersebut mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum
wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Yaitu bahwasanya pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, akmaltu lakum dinakum. Hari ini saya sempurnakan agama kalian. Nah, jadi syariat kalian hari ini sudah sempurna. Ini Rasulullah SAW, ayat ini turun di antara ayat-ayat yang terakhir turun. Bukan yang paling terakhir, akan tetapi di antara ayat-ayat yang paling terakhir turun adalah ayat ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Bahwasanya pada hari ini saya sempurnakan agama ini untuk kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, kemudian nikmatku saya telah sempurnakan untuk kalian. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan saya ridha bahwasanya Islamlah agama yang cocok atau yang pantas untuk kalian. Jadi ini ayat yang dimaksud oleh orang Yahudi, bahwasanya ayat ini kata Yahudi bahwasanya andai saja ayat ini turun kepada kami, maka hari tersebut kami akan jadikan sebagai hari raya. Apa kata Umar? Qala Umar, qad arafna dzalika al-yaum. Kami tahu hari turunnya. Jadi Umar menjawab bahwasanya kami tahu kapan hari turunnya ayat tersebut. Wal makan, jadi wal makan allati nazalat fi, dan kami juga tahu tempat turunnya. Jadi tahu waktu hari turunnya dan tahu tempat di mana turunnya. Fihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun, dan bahkan tahu keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu waktu turunnya. Wa huwa qa'imun bi Arafah yaumul Jum'ah. Dan Rasulullah pada saat itu sedang berdiri berkhutbah pada saat itu pada hari Arafah, yaitu hari Jumat. Jadi Rasulullah SAW, Umar mengatakan bahwasanya kami tahu arafna zalikal yaum, harinya apa? Yaitu hari Arafah, yaitu hari Jumat. Itu harinya. Bahwasanya ayat ini turun pada hari Jumat, yaitu di hari Arafah. Yaitu pada 9 apa? Hari Arafah. Di Zulhijjah pada hari itu turunlah apa? Ayat ini. Kemudian arafna zalika wal makan, dan kami tahu tempatnya, yaitu tempatnya adalah Arafah. Itu tempatnya. Bahkan Umar menambahkan, bahkan keadaan Rasulullah SAW ketika turun itu pun saya tahu, yaitu Rasulullah dalam keadaan berdiri dan berkhutbah. Nah, jadi ini menurut Yahudi bahwasanya ini ayat ini sangat sangat mempunyai kandungan yang sangat besar. Di antara kandungannya adalah bahwasanya al-yauma akmaltu lakum dinakum, bahwasanya hari ini saya sempurnakan agama kalian. Berarti ada sempurna, ada berkurang, kan? Jadi di sini ini adalah amalan. Bahwasanya amalan itu ketika kita sempurna kita lakukan, kita laksanakan, berarti keimanan kita menjadi sempurna. Ini adalah salah satu dalilnya Imam Bukhari bahwasanya iman itu bisa bertambah dan berkurang karena Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan. Berarti ada saat-saat iman itu bisa bisa berkurang dan ada saat-saat itu iman itu bertambah. Nah, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwasanya orang Yahudi itu sangat mengenal Islam, ya. Sampai-sampai ayat ini pun jangankan orang Muslim bisa saja tidak tahu bahwasanya ada ayat yang seperti ini. Orang Yahudi tahu bahwasanya ada ayat yang seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi itu tahu Rasulullah, bahkan lebih tahu dari anak mereka. Bahkan jadi mengatakan bahwasanya dia tahu itu Islam, dia tahu Allah Subhanahu wa taala, dia tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan lebih mengenal Rasulullah dibanding mengenal anaknya sendiri. Itu orang Yahudi. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah mengatakan al-maghdubi alaihim, berbeda dengan Nasara waladhdallin. Makanya jadi al-maghdubi alaihim adalah orang Yahudi. Allah marah kepada mereka ketika mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi wahai Allah taala, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus mustaqim, yaitu jalan orang-orang yang beriman, yang dinikmati oleh Allah, berikan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Para nabi, orang siddiqin, salihin. Ghairil maghdub, bukan jalan orang-orang yang maghdub. Siapa itu maghdub? Adalah orang Yahudi, walad dalin, dan juga orang yang bukan orang yang sesat, yaitu orang Nasara. Kenapa maghdubi alaihim? Salah satu karena sifatnya itu. Berbeda dengan orang Nasrani.
Makanya ketika kita lihat lihat di kehidupan kita ini, di realitas sekarang, yang masuk Islam siapa? Yang masuk Islam adalah orang-orang Nasrani atau orang-orang penghuni agama lain. Tapi jarang-jarang sekali kita mendapatkan orang Yahudi masuk Islam. Ya kan? Jarang sekali kita mendengar bahwa ada orang Yahudi masuk Islam. Ada itu orang Nasrani, orang-orang kafir yang salah satu sifatnya orang Yahudi karena dia sombong, itulah yang membuatnya dia tidak masuk Islam. Makanya Allah mengatakan al-maghdubi alaihim, Allah sangat marah pada mereka. Berbeda dengan Nasrani, cuma karena ketidaktahuannya. Makanya disahkan oleh dhalin bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang sesat. Tafsirnya tafsir At-Tabari Jami'ul Bayan itu tiba-tiba menangis. Jadi ketika turun ayat ini itu Umar menangis. Umar menangis. Kemudian Rasulullah berkata kepada Umar, kenapa, apa yang membuat menangis wahai Umar? Beliau mengatakan bahwasanya abkani anna kunna fi ziyadatin min dinina fa amma idza akmala fa innahu lam Rasulullah SAW bersabda apa al-islamu bada'a ghariban wa sayaudu ghariban. Islam itu dimulai dengan gharib, sesuatu yang aneh, kan? Terlihat aneh. Islam itu di awalnya terlihat aneh dan ujung-ujungnya juga akan terlihat aneh. Di akhir kemudian atau semakin lama akan semakin terlihat aneh. Jadi ajaran-ajaran Islam orang akan semakin memandang sebelah mata bahwasanya. Jadi orang yang melakukan sunnah atau mengamalkan amalan itu selalu selalu terlihat aneh, kan? Jadi kenapa dia melakukan seperti itu? Padahal itu adalah sunnah, kan? Karena memang itulah akhir zaman. Rasulullah mengatakan bahwasanya Islam itu memang awalnya terlihat aneh, kan, garib, dan akan kembali seperti itu. Jadi itulah faedah yang bisa kita ambil dalam bab. Jadi insya Allah mungkin kita bisa masuk pada sesi yang kedua. Baik, terima kasih Ustaz atas pemaparan materinya. Demikian materi dari Ustaz. Kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ingin bertanya bisa secara langsung ke Ustaz dengan mengaktifkan speakernya atau bisa dengan menuliskannya di kolom chat. Nanti kami akan membacakan ke Ustaz. Tafadhol. Baik, sekali lagi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa secara langsung ke Ustaz dengan mengaktifkan mikrofonnya atau bisa langsung menuliskan di kolom chat. Nanti akan kami bacakan ke Ustaz.
Baik Ustaz, sudah ada pertanyaan di kolom chat. Langsung kami bacakan. Ini pertanyaan dari Ibu Yasinta. Ustadz, bagaimana strategi untuk mengajak teman-teman ikut majelis ilmu? Bagaimana strategi agar kita mudah memahami ilmu, mengingat dan mengaplikasikannya? Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagaimana cara mengajak teman-teman ikut majelis ilmu? Yang paling pertama adalah eh, kita sampaikan, kita sampaikan. Atau kalau kita tidak bisa sampaikan langsung, kita bisa memperdengarkan atau melalui kawan-kawan yang lain yang bisa ia dengar. Kita sampaikan tentang fadilah ilmu. Kan? Fadilah ilmu. Sampaikan apa fadilat majelis ilmu. Kita sudah sampaikan beberapa kali dalam pertemuan kita bahwasanya di antara fadilahnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang yang hadir dalam majelis ilmu. Meskipun dia tidak mendengar, kan? Meskipun dia tidak mendengar, hanya hadir saja. Kan? Bahkan dia tertidur dalam majelis ilmu sudah ada fadilahnya. Sekedar duduk saja tanpa mendengar kajian tersebut sudah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan, kan? Jadi zalika qaumun la yashka anhu jalisuhum. Ketika Allah Subhanahu wa taala apa sudah kita sampaikan bahwasanya ada malaikat yang namanya malaikat apa yang kerjanya hanya mencari majelis-majelis ilmu. Ketika dia mendapatkan majelis ilmu, maka malaikat itu berteriak dan memanggil malaikat lain bahwasanya ini ada di sini majelis ilmu. Kemudian setelah itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat sampai kepada Allah ditanya. Allah menanyakan apa, kan? Apa yang terjadi, disampaikanlah apa yang terjadi pada tempat tersebut bahwasanya sedang mengkaji ilmu, sedang berzikir dan lain-lain. Dan Allah mengatakan ushidukum anni qad ghafartu lakum, bahwasanya saksikanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala saya ini telah mengampunkan semua dosa-dosa yang ia telah kerjakan. Nah, malaikat bertanya bahwasanya di antara mereka ada yang datang sekedar duduk saja, ada datang lihaja, ada datang untuk karena ada sebab, kan karena ilmu. Ya mungkin datang karena untuk ziarah, ziarah akan tetapi kawan tersebut atau yang punya rumah tersebut sedang mendengarkan kajian melalui Zoom atau yang lain dan dia duduk menunggu, kan? Maka apa kata Allah? Dzalika qaumun la yashku an jalisum, bahwasanya dia itu termasuk kaum dia tidak akan pernah rugi dengan temannya. Artinya dia tetap mendapatkan ampunan tersebut. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena disebabkan karena apa? Eh, karena berteman dengan orang yang sedang menuntut ilmu. Jadi sampaikan. Jadi yang pertama sampaikan fadilah menuntut ilmu. Bahwasanya di antara fadilah mencari ilmu atau majelis ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita. Kemudian ada juga hadis lain bahwasanya Allah menurunkan sakinah, nazalat alaihim sakinah wa hafathumul malaika wa zakarahumullah di mana indah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan sakinah, Allah Subhanahu wa taala malaikat akan menaungi dengan sayapnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah fadilah-fadilah ilmu. Kemudian Allah SWT mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kan? Jadi ada banyak banyak fadilah-fadilah ilmu disampaikan seperti itu. Jadi bagaimana strategi agar kita mudah memahami ilmu? Yang pertama, berdoa kepada Allah dan tingkatkan takwa. Itu saja. Kan? Semakin orang bertakwa, maka Allah yu'allimukumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan Allah lah yang membuat kita berilmu. Ingat bahwasanya ilmu itu bukan karena usaha kita membaca atau lain, tidak. Akan tetapi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang mendatangkan berkah dari apa yang kita pelajari. Ya, nah, syukran atas jawabannya Ustaz. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi di kolom chat dari Ibu Sukmawati. Pertanyaannya, Afwan Ustaz, mohon pencerahannya terkait seseorang yang telah meninggal dalam keadaan tidak mengucapkan La ilaha illallah. Apakah tergolong orang yang tidak akan mendapati surga walaupun semasa hidupnya senantiasa beramal soleh? Mungkin bisa dijawab, Ustaz.
Jadi tidak, bukan seperti itu. Jadi ada dua keadaan. Memang dia tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah, berarti bukan Islam. Nah, bukan Islam. Tapi di sini mengatakan senantiasa mengamalkan saleh pada dalam kehidupannya. Berarti dia adalah orang Muslim, bukan orang Muslim. Bahwa dia adalah orang Muslim. Kenapa? Karena dia telah mengucapkan la ilaha sebelumnya. Akan tetapi yang jadi masalah adalah ketika dia meninggal tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah. Nah, di sini dalam fadilah tersebut orang yang mengucapkan atau akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti langsung masuk neraka. Pasti masuk surga. Itu fadilahnya. Nah, akan tapi orang yang muslim dan tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah atau bukan akhir kalamnya itu la ilaha illallah, bukan berarti masuk neraka, tidak. Tapi tidak langsung tidak dijamin langsung masuk surga. Dia tetap masuk surga, kemungkinan langsung masuk surga, kemungkinan tidak. Akan tetapi jaminan tersebut tidak. Akan tetapi karena ia muslim, maka tetap ujung-ujungnya jika dia masuk neraka pasti juga akan masuk surga. Jadi bukan berarti jangan dipahami dari hari tersebut bahwasanya orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah pada akhir hidupnya berarti tidak masuk surga, bukan. Tapi tidak dijamin langsung masuk surga. Jadi Rasulullah dalam hadis Abu Hurairah mengatakan, fa inna man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah, itu adalah jaminan. Jadi bukan berarti tidak mengatakan la ilaha illallah di akhir hidupnya tidak masuk surga, bukan. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Eh, Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa secara langsung ke Ustaz dan bisa menuliskan di kolom chat. Afwan Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz ada beberapa teman itu dia bilang begini, kalau kita terlalu banyak kita mengikuti kajian, lantas kita tidak mengamalkan kajian yang telah kita dapati, ilmu yang telah kita dapati itu, maka kita akan banyak menanggung dosa dan nanti pada akhirnya kita harus mempertanggungjawabkan semua ilmu yang kita dapat. Bagaimana itu Ustadz? Seperti itu? Apa Nah, di situ juga ada benarnya, kan? Tapi yang paling salah yang ia lakukan kawan tersebut adalah merasa atau menjadikan dirinya menjadi tetap bodoh dalam Islam. Ingat bahwasanya itu adalah dosa. Dia tidak sadar bahwasanya pada saat itu dia berdosa. Ingat, orang yang sengaja tidak mau mempelajari Islam itu pada saat itu melakukan maksiat. Kita diperintahkan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita mempunyai salat. Bagaimana caranya kita salat? Tentunya dengan mengetahui tata cara salat. Allah merintahkan kita berpuasa dengan cara apa? Dengan cara mengetahui bagaimana orang berpuasa. Nah, ketika orang tersebut tidak belajar salat pada saat itu dia dihukum karena tidak belajarnya.
Jadi ada istilah memang al-uzur bil jahal. Jadi dalam Islam itu ada al-uzur bil jahal, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab satu kaum suatu hal yang ia tidak ketahui. Tapi ingat, ini khusus bagi orang-orang yang memang sudah berusaha untuk tahu dan tidak tahu. Adapun orang-orang yang ada jalan untuk mengetahui dan tidak tahu, maka itu tidak ada istilah uzur bil jahal. Itu tidak termasuk. Tidak termasuk. Orang yang punya jalan, ada jalur untuk mengetahui hal-hal tersebut, kemudian tidak berusaha untuk mengetahui, pada saat itu dia tidak mendapatkan tidak mendapatkan keringanan tentang hal itu. Jadi perkataan itu memang benar, bahwasanya orang ketika tahu sesuatu kemudian tidak melakukan, maka dosanya berbeda dengan orang yang tidak mengetahui. Tapi tidak mengetahui di sini adalah orang yang sudah berusaha untuk tahu dan tidak tahu. Adapun orang yang sengaja untuk tidak tahu, ingat itu adalah suatu kesalahan, suatu pemahaman yang salah. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan bagi orang yang tidak tahu, akan tetapi untuk mereka yang sudah berusaha. Itu jadi catatan. Jadi berbeda orang tidak tahu dan sudah berusaha dengan orang yang tidak tahu karena memang tidak mau berusaha untuk tahu. Itu berbeda. Iya Ustaz, afwan, syukran, jazakallah khair. Ya, baik. Apakah masih ada lagi pertanyaan? Iya, Afwan Ustadz, sudah ada pertanyaan lagi di kolom chat dari Ibu Yasinta. Ustadz, apakah berkenan mengajari kami tata cara sholat yang benar dan khusyuk besok Ahad jam 13.00? Afwan Ustadz. Insya Allah bisa kalau waktunya jam 1. Jam 1 di sana Ya, berarti jam jam di sini 1 di sini Ustadz. berarti di sini sekitar jam 8 pagi, jam 7 pagi. Ya Ustadz. Bisa insya Allah kalau Iya. Iya, baik Ustadz. Selanjutnya ini pertanyaan dari Ibu Putri Tahira. Tapi Ustadz, bagaimana cara mentadabburi Al-Quran agar iman semakin meningkat? Bisa di-share sedikit bagaimana cara agar bisa khatam lebih dari satu kali saat Ramadan, Ustaz? Ya, tafadhol Ustaz. Arahin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagaimana cara mentadabburi Al-Quran? Jadi cara yang pertama itu memang ada beberapa fase ya. Ada beberapa fase. Hal yang paling pertama sebelum mentadabburi adalah memperbaiki bacaan dulu. Kan? Ingat bahwasanya yang sebelum itu kita memang diperintahkan untuk tadabbur, tapi yang paling awal lagi adalah memperbaiki pembacaan Al-Quran. Kan? Jadi tahsin. Kemudian untuk tadabbur tentunya harus mengetahui makna. Tidak mungkin kita mentadabburi Al-Quran kalau kita tidak mengetahui apa makna Al-Quran. Kemudian ingat bahwasanya tadabbur di sini tentunya kita punya dasar tentang tafsir atau makna ayat tersebut. Bukan hanya sekedar makna, tapi tentang tafsir ayat tersebut. Bukan dengan akal kita, tidak. Ingat bahwasanya Al-Quran itu ditafsirkan imma Al-Quran dengan Al-Quran atau Al-Quran dengan Sunnah atau penafsiran para ulama. Jangan sampai kita mentadabburi tanpa dasar, kan? Jangan sampai kita mentadabburi tanpa dasar sehingga kita memaknakan Al-Quran atau memahami Al-Quran dengan makna atau pemahaman yang lain. Maka untuk kita para pelajar untuk mentadabburi Al-Quran silahkan cari. Yang pertama silahkan cari video-video yang berkaitan dengan ayat yang kita atau penjelasan-penjelasan tentang ayat Al-Quran yang kita ingin tadabburi. Jadi ketahui maknanya dengan benar. Jadi jangan asal masuk saja mengambil terjemahan Al-Quran kemudian kita berusaha mentadabbur. Tidak.
Jadi kita mentadabburi itu punya dasar agar apa? Agar kita tidak salah paham dari apa yang mestinya Allah inginkan. Kemudian bisa share sedikit bagaimana cara agar bisa khatam lebih dari 1 kali saat Ramadan, kan? Ya, dengan cara yang telah kita sebutkan pada bab yang lalu, bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ad-duwamu, yang senantiasa, yang senantiasa. Jadi bisa saja 1 hari, dan 1 hari umpamanya 1 juz. Kita baca 1 hari 1 juz, maka pada akhir Ramadan akan selesai 30 juz jika hari Ramadan 30 hari, kan. Nah, dalam 1 hari itu kita bisa bagi. Kita bisa bagi supaya setiap setelah salat, kan. Setiap setelah salat kita bisa ambil satu satu apa? 1 lembar setengah. 1 lembar setengah bisa baca dulu. Itu tidak sampai 5 menit atau paling 5 menit atau 10 menit paling lama itu bisa kita baca. Itu rutin setiap setelah salat. Saat 5 waktu kita baca, insya Allah akan habis, kan? Akan habis untuk satu kali khatam dalam Ramadan. Namun jika lebih dari itu dan kita diperintahkan untuk khusus Ramadan, memang karena syahrul Ramadan itu syahrul Quran. Pada bulan tersebut kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi setidaknya dalam sehari jangan 1 juz saja, kan? Jangan 1 juz saja. Lebih dari itu, kan? Ketika kita bisa membaca Al-Quran tiga kali minimal untuk bulan Ramadan, lebih bagus. Ya, syukran Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya, saya ingin bertanya Ustadz mengenai bagaimana agar seimbang antara dunia dan akhirat kita. Dan kalau misalnya kita sebagai mahasiswa kan apa deh memiliki harus apa kita harus jeli untuk menilai teman. Apakah kami sebagai sebagai mahasiswa perlu memilah teman, memilah-milah teman dan bagaimana caranya, Ustaz? Ya, Jadi memang bagaimana cara agar agama dan dunia itu seimbang, kan? Kan? ya, nah, Ustaz. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya segala hal yang di dunia ini selama itu bukan maksiat itu bisa menjadi ibadah. Jadi jangan jangan ya kita jangan melihat bahwasanya eh, yang ada pahalanya itu ibadah itu cuma salat, puasa, tidak. Kan? Apapun yang kita lakukan, umpamanya antum jurusan Yunus jurusan apa tadi? Perikanan, kan? Umpamanya nanti antum antum setelah itu menjurus untuk melakukan perikanan untuk membuat tambak atau yang lain, maka bisa itu menjadi amal saleh dengan niat kita. Bahwasanya kita lakukan itu agar orang-orang bisa buka puasa, orang bisa makan dengan bisa beribadah melalui itu, maka itu menjadi pahala. Kan? Menjadi pahala dan itu menjadi amal kebaikan. Jadi kita senantiasa apapun yang kita lakukan itu kita kaitkan dengan agama, kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan menjadi ibadah, bernilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mengatakan imbang antara yang tidak. Apapun yang kita lakukan kan, itu akan menjadi pahala, menjadi ibadah untuk kita. Kan. Jadi kalau kita mengatakan imbang, sekali melakukan dunia, sekali melakukan akhirat, tidak. Apapun yang kita lakukan kaitkan dengan akhirat. Apapun yang kita lakukan kaitkan dengan akhirat. Jaga niat. Jadi apapun pekerjaan kita itu bisa menjadi dosa, bisa menjadi amalan, tergantung kita yang meniatkannya. Jadi jangan hanya sekedar mengimbankan. Jadi seakan-akan ada suatu hal kita akan mengejar dunia tanpa akhirat, tidak. Kerjakan dunia dan kaitkan dengan akhirat. Apapun yang kita lakukan. Kan? Selama itu bukan perbuatan dosa. Selama itu bukan perbuatan dosa, maka amalan apapun itu bernilai pahala. Kemudian kawan, betul. Ingat betul bahwasanya kawan itu sangat penting. Jadi apapun dunia ini menjadi
apapun hal yang kebaikan yang ingin kita mudawamah di dalamnya, maka jalan yang paling terbaik adalah melalui kawan. Melalui kawan. Jadi kita betul-betul kita harus memilih kawan, dan agama dan Rasulullah SAW sudah mengajarkan itu. Bahwasanya Rasulullah mengatakan bahwasanya perumpamaan kawan yang baik dengan kawan yang buruk itu adalah seperti orang yang membawa misk dan satu membawa pembuat besi, kan. Artinya kawan yang baik pasti senantiasa memberikan suatu kebaikan, dan kawan yang buruk, kan, pasti akan memberikan suatu keburukan, sengaja atau tidak, kan. Pembuat besi, kan, dia sengaja memercikkan api atau tidak sengaja, kita akan terkena baik itu apinya ataupun baunya. Nah, jadi betul bahwasanya kita benar-benar harus mencari kawan yang baik, kan. Harus memilih-milih, dan harus memilih kawan yang mana yang baik, mana yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mana yang akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya sebaik-baik hamba atau kawan adalah ketika kita melihatnya saja, kita akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kawan yang seperti itu, kan. Umpamanya kita sedang melakukan maksiat, kan, sendiri dalam kamar membuka laptop dan lain, ada setan mengajak kita untuk melihat hal yang tidak semestinya kita lihat, tiba-tiba datang seorang, kan, kan. Pada saat itu tiba-tiba kita menutup laptop. Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya orang itu adalah orang yang baik, kan, orang yang baik. Jadi melihat saja dia membuat kita meninggalkan suatu maksiat. Dan sebaliknya ada kawan yang lain tidak seperti itu, bahkan mendukung kita untuk melakukan maksiat tersebut dan mengajarkan kita bahwasanya ada yang seperti ini, bahkan ada yang seperti ini. Jadi ada kawan yang seperti itu. Jadi sebaik-baik kawan adalah ketika kita melihatnya, maka pada saat itu dia akan mengingatkan kita kepada Allah. Sebelum bicara, hanya memandang wajahnya, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul bahwasanya dalam kehidupan ini kita harus mencari atau memilih kawan yang mana yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mana yang menjauhkan kita dari Allah. Masya Allah, syukron jazakallah khair Ustaz atas pencerahan yang telah diberikan pada kami semua. Mungkin kami lihat juga di kolom chat sudah tidak ada pertanyaan lagi. Eh, jadi kami tutup sesi tanya jawab pada kajian hari ini. Alhamdulillah. Seperti biasanya di akhir kajian ini kami berharap Ustadz untuk berkenan mendoakan kita semua terlebih dahulu sebelum kami tutup kajian. Tafadhol Ustadz. Setelah mari kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus bulan ini kita masih berada pada bulan Sya'ban, bulan yang dimana amalan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sedikit sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa la taj'alna ya maulana minal ghafilin. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
Syukron jazakallah khair Ustaz atas semua ilmu, doa dan perhatian ikhlas yang telah diberikan pada hari ini. Semoga Allah membalas niat dan amal baik Ustaz dengan pahala dan kebaikan serta kebahagiaan yang melimpah di dunia dan di akhirat. Amin. Jazakallah khair juga kepada seluruh hadirin. Ilal liqa. Sampai berjumpa di Sabtu depan di jam yang sama insyaallah. Amin. Dan kami juga mengucapkan syukuran sekali lagi Ustaz untuk besok insyaallah kita berkenan mengajari kami tata cara sholat yang benar dan khusyuk. Insyaallah besok jam 1 siang Ahad. Alhamdulillah. Ya baik, untuk itu kami langsung saja menutup kajian kita pada hari ini. Sekian dan kami menutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.